Sepanjang 1817, roda pertempuran terus berputar. Rakyat Maluku menggempur balik Belanda yang baru saja mendapatkan Kepulauan Maluku dari Inggris. Euforia Belanda yang kemudian berujung kehancuran saat rakyat bersatu membabat habis mereka di bawah sosok komando yang amat tangguh, pemberani, dan sukar dikalahkan. Bukan perkara mudah bagi Belanda untuk menyingkirkan orang yang telah membuat VOC rugi besar. Dialah Kapitan Patibura. Thomas Matulesi alias Patibura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Patibura tumbuh ketika Kepulauan Maluku mengalami masa peralihan penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun 1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Patibura muda masuk dinas militer Korps Ambon, bentukan negeri Britania Raya itu hingga mencapai pangkat sersan. 13 Agustus 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London yang berisi bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula hak milik Belanda, termasuk Kepulauan Maluku. Hal itu lantas menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memberlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, monopoli rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan pekerja paksa, hingga persoalan pelayaran hongi. Kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad dengan Belanda, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patibura. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja Patih melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Serangan pun dimulai. Pada 16 Mei 1817, pasukan Patibura berhasil merebut benteng Du State dan menewaskan Residen Johannes Rudolf van den Burg beserta 19 orang prajurit Belanda. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patibura, termasuk dalam pertempuran Wasisil, Hatawano, Hitung, hingga Seram Selatan. Belanda semakin terdesak. Demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Patibura yang kian menakutkan, akhirnya divide and impera alias politik pecah belah pun diterapkan. Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patibura, termasuk Pati Akoo dan Domingus Thomas Tuanakota. Kota. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Patibura bersama Antoni Ribut, Philip Latumahina, dan Said Parinta berhasil ditangkap dan dihukum gantung di depan benteng New Victoria, Kota Ambon. Kapitan Patibura gugur di tiang gantungan pada usia yang masih muda, 34 tahun. Pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Cinta tanah air. Kapten Patibura menunjukkan cinta yang mendalam terhadap tanah air Maluku, bersedia mengorbankan segalanya untuk melawan penjajah demi kebebasan dan kedaulatan tanah air tercinta. Refleksi bagi ASN diharapkan menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta berkomitmen untuk cinta tanah air dengan memajukan Indonesia melalui pelayanan publik yang berkualitas dan tanggung jawab. Sadar berbangsa dan bernegara. Patibura menunjukkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bernegara dan berbangsa, meskipun dengan keberagaman budaya dan latar belakang suku di Maluku. Refleksi bagi ASN, sebagai ASN kita memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan mampu bekerja sama lintas sektoral dan lintas budaya untuk mencapai tujuan bersama. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Patibura dalam perjuangan kemerdekaan dan keadilan bagi masyarakat Maluku mendasarkan perlawanannya pada nilai kebebasan dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kapitan Patibura berani rela mengorbankan nyawanya dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda untuk kepentingan bangsa dan negara. Refleksi bagi ASN,
Sebagai ASN, kita harus siap untuk berkorban, baik dalam waktu, tenaga, maupun pikiran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memajukan bangsa. 5. Kemampuan awal bela negara. Pattimura menunjukkan kemampuan awal bela negara dengan mengorganisir dan memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah Belanda menggunakan pengetahuan dan keterampilan lokal. Sebagai ASN, kita diharapkan memiliki kemampuan awal bela negara yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Perjuangan Kapitan Pattimura merupakan cerminan nyata dari semangat dan dedikasi dalam mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghargai perjuangan Kapitan Pattimura, generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa cinta dan kesadaran akan sejarah bangsanya, serta siap mengambil peran dalam menjaga dan memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik.